Ya Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya pada pagi ini kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Engkau yang senantiasa memberkati setiap kami. Dan pada pagi ini Tuhan, Engkau akan singkapkan rahasia firman mata setiap kami, sehingga kami mengerti maksud Tuhan. Kami membuka hati untuk diberkati melalui firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dipersilakan dulu Bapak. Shalom. Shalom. Pagi ini lama tak bersua bertemu dengan Pak Marcel keluarga, semakin gemuk, semakin mulyo. Dan pada pagi ini saya percaya bahwa ketika kita ada di tempat ini, kita rasakan sungguh bahwa kita punya Tuhan yang besar. Amin. 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 Pada pagi ini saya akan mengajak kita belajar bersama-sama tentang besar setiamu. Pernahkah kita berkata kepada suami kita, kepada istri kita, besar setiamu? Apakah kita hanya berkata, kau cantik sekali, kau tetap ganteng apapun keadaan? Tetapi pada pagi ini kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana Yeremia dalam satu perjalanannya menulis dalam kitab Ratapan. Di situ Yeremia adalah seorang nabi yang menulis dalam kitab Ratapan itu, dan saya sangat diberkati dalam tulisan ini. Itu sebabnya pada pagi ini kita akan belajar bersama-sama buka Alkitab kita di Ratapan pada pasal yang ketiga. Ratapan pada pasal yang ketiga. Sudah ketemu? Dan sudah katakan amin. Yesaya, Yeremia, Ratapan, lalu Yeskiel. Saya menunggu supaya semua bisa ketemu dulu semua. Kita akan baca bersama-sama di dalam Ratapan pada pasal yang ketiga, ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-25. Pada hitungan ketiga kita mulai. 2, 3. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat di dalam Ratapan pada pasal yang ketiga ini, Yeremia adalah seorang yang menulis kitab Ratapan ini, dan memang pada kenyataannya dia adalah nabi yang banyak meratap. Kalau saya coba membaca di dalam pendahuluan di dalam kitab Ratapan ini, dan kenapa sampai Yeremia menangis, sampai kenapa Yeremia meratap? Rupa-rupanya Yeremia tidak menangis pada saat dia kekurangan. Rupa-rupanya Yeremia tidak menangis pada saat mengalami persoalan dalam pribadinya, tetapi Yeremia menangis, meratap kepada Tuhan, melihat bangsa Israel yang dikasih tahu, yang dikasih pemikiran, yang dikasih pendapat, tetapi tidak bisa menangkapnya. Bahkan kalau kita melihat di dalam perjalanan bangsa Israel, seorang nabi yang mencoba untuk menyampaikan pemikiran-pemikiran yang baik kepada mereka, mereka mencoba untuk membunuhnya. Bahkan itu yang membuat Yeremia menangis, itu yang membuat Yeremia berkeluh kesah dengan Tuhan, itu yang membuat Yeremia meratap kepada Tuhan. Kalau kita melihat bahwa Yeremia adalah seorang nabi yang dipakai